ambil dari Kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-18. Cukup panjang ya. Kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kita akan membaca bersama-sama secara bergantian. Saya akan memulai ayat yang pertama, dan Bapak Ibu Saudara akan melanjutkan ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-18. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19, demikian firman Tuhan. Elia ke puncak gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Sesudah itu tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika dia melihat tangannya, maka kepalanya ada di tangan, maka dia setelah berdiri air, lalu dia makan dan minum, kemudian berlari pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kali dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalanan bagimu. Dia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Masuklah ia ke dalam sebuah dan bermalam di itu. Maka firman Tuhan datang padanya demikian. Apakah kerjamu di sini, Elia? Lalu firman-Nya, keluarlah berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, menurutkan hikmat-hikmatmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut. Firman Tuhan padanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga tujuh inci haruslah orang Ramli menjadi raja atas Israel, dan insan dari Abel haruslah orang-orang yang menjadi nabi menggantikan engkau.
Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Kami meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak suci bahaya dan tidak mencium dia. Saya yakin kita semua tidak asing dengan nama Elia. Bapak Ibu ya, sejak kita masih sekolah minggu kita sudah sering dengar cerita tentang Elia. Bagaimana Tuhan memelihara Elia jika ada di Gunung Kerit. Mungkin ada baiknya ya supaya kita lebih paham tentang perikop ini, saya akan mengulas sekilas perjalanan hidup Elia sebelumnya ya. Cerita tentang Elia di dalam 1 Raja-Raja ini Bapak Ibu dimulai dari pasal 17 ya. Ketika Tuhan mengutus Elia kepada Raja Ahab. Raja Ahab itu adalah Raja Israel ya. Kita tahu istrinya namanya Isabel, seorang wanita yang sangat jahat, yang membuat Ahab juga menjadi sangat jahat, meninggalkan Tuhan, dan juga membawa seluruh rakyat Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Baal. Nah pada saat itu Tuhan ingin mendatangkan hukuman kepada bangsa Israel, pada Ahab terutama ya. Jadi Tuhan mengutus Elia kepada Ahab untuk menyampaikan bahwa Tuhan mau menghukum bangsa Israel dengan mendatangkan kekeringan di negeri Israel itu selama 3 tahun. Jadi kata Elia, 3 tahun ke depan tidak akan ada embun yang turun di seluruh Israel kecuali kalau aku katakan. Gitu ya. Dan karena perkataan itu, Ahab kemudian sangat membenci Elia. Karena ternyata kemudian apa yang dikatakan oleh Elia itu jadi kenyataan gitu ya, bahwa di Israel itu kemudian terjadi kekeringan yang sangat parah. Tidak ada turun hujan selama 3 tahun. Jadi Ahab sangat mencari-cari Elia karena dia merasa bahwa Elia inilah yang membuat malapetaka itu terjadi di Israel gitu. Jadi nyawanya terancam Bapak. Dia bukan cuma karena itu, tapi karena istrinya Isabel juga memang menangkap semua nabi-nabi Tuhan dan membunuhnya ya. Dia ingin melenyapkan semua nabi yang percaya kepada Tuhan di Israel. Nah, dalam keadaan itu Bapak Ibu, dalam keadaan jiwanya yang terancam itu, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke tepi Gunung Kerit untuk bersembunyi di sana, gitu ya. Dan selama di sana dia boleh minum dari air sungai itu, dan setiap hari Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi dia makan. Ya, saya kira kita tidak asing dengan ini ya. Kita selalu pakai itu, burung-burung gagak akan kirimkan kita berkat. Kita sering pakai istilah itu ya. Dan itu diambil dari kisah Elia, bahwa Tuhan memelihara hidupnya dalam persembunyiannya dengan mengirimkan makanan lewat burung-burung gagak setiap harinya. Nah, ketika kekeringan itu berjalan semakin parah, sungai itu kering. Dia nggak lagi bisa minum dari sungai itu. Nah, kemudian Tuhan mengutus dia kembali, mengirim dia pergi ke janda di Sarfat. Ya, itu juga kita pasti sering dengar ya Bapak Ibu. Tuhan mengirim dia kepada janda di Sarfat untuk memelihara hidupnya, sekaligus memelihara hidup janda itu juga ya. Nah, ketika kemudian genap 3 tahun, Tuhan ingin mengakhiri kekeringan yang parah yang terjadi di Israel. Tuhan ingin menurunkan hujan di Israel. Nah, dan karena itu Tuhan kembali mengutus Elia untuk menemui Raja Ahab. Dan menyampaikan bahwa ketika dia bertemu dengan Raja Ahab langsung bilang apa? Kamu kan yang bikin Israel ini terkena bencana gitu. Tapi Elia jawab, bukan aku tapi kamu. Karena kamu yang membuat Israel ini kena hukuman gitu ya. Karena kamu jahat dan karena kamu meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Baal, maka Tuhan menimpakan hukuman kepada orang Israel sehingga terjadi kekeringan di sini sekian lama gitu. Nah, kemudian pada hari itu Bapak Ibu, untuk membuat orang Israel dan Ahab mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya, Elia menantang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel ya. Kita tahu cerita itu juga ya, bahwa Elia kemudian menantang mereka untuk pergi ke Gunung Karmel. 400 orang nabi Baal di tengah nabi-nabi dari Dewi Asitoret katanya di situ ditantang oleh Elia. Ayo kita bertarung di Gunung Karmel. Bukan bertarung apa Bapak Ibu, tapi kita sama-sama mempersembahkan korban bakaran di atas Gunung Karmel, di atas mesbah di Gunung Karmel. Tapi syaratnya nggak boleh menyalakan api. Namanya korban bakaran, tapi kita tidak boleh menyalakan api. Kita berdoa saja sama Tuhan kita gitu ya. Dan Tuhan yang menjawab nanti dengan api, maka dialah Tuhan yang benar. Dan ternyata kemudian Bapak Ibu, ketika nabi-nabi Baal ya berdoa
Ya, sampai menoreh-noreh badannya, sampai melukai badannya, dia berteriak-teriak kepada dewa Baal. Tidak ada apapun yang terjadi gitu. Tidak ada apapun yang terjadi. Tapi ketika Elia berdoa kepada Tuhan, maka api turun dari langit dan menyambar semua persembahannya sampai habis. Dan akhirnya di situ dikatakan bahwa orang Israel kemudian berkata, oh Tuhan, orang Israel itulah Tuhan yang benar. Nah, itu latar belakang cerita ini, Bapak Ibu, apa yang tadi kita baca. Nah, kemudian setelah peristiwa di Gunung Karmel itu, Bapak Ibu Saudara, Ahab pulang ke istananya, ya, ketemu sama istrinya, tadi dikatakan ya, ketemu sama Izebel. Dia ceritakan apa yang sudah dilakukan oleh Elia, ya. Maaf ya sedikit, bahwa sesudah tadi persembahannya dihabiskan oleh api yang turun dari langit, Bapak Ibu, kemudian Elia itu menangkap semua nabi Baal tadi itu dan membunuh mereka dengan pedang, dikatakan gitu ya. Dan tidak lama sesudah itu turunlah hujan yang begitu lebat, katanya di Israel, itu mengakhiri kekeringan yang sudah terjadi selama 3 tahun itu. Nah, ketika Ahab pulang ke istananya, dia ceritakan kepada istrinya apa yang dikerjakan oleh Elia di Gunung Karmel itu semuanya, gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, mereka tidak fokus kepada apa yang dilakukan Tuhan, tapi justru dia fokus kepada apa? Kepada apa yang dilakukannya ketika dia membunuh semua nabi-nabi Baal itu. Dan Izebel gak terima. Ceritanya tadi ya yang kita baca di pasal 19 tadi. Dia gak terima gitu. Dia gak terima bahwa nabi-nabi dewanya itu dibunuh habis oleh Elia. Maka dia berkata, kalau besok nyawamu tidak perbuat sama seperti kamu perlakukan kepada nabi-nabi Baal, maka biarlah Tuhan menghukum aku, gitu ya. Dan mendengar itu, Bapak Ibu, tadi kita lihat apa reaksinya Elia. Katakan tadi dia takut. Dengar ancaman dari Izebel, dia takut. Kemudian apa? Dia pergi untuk apa tadi katanya, menyelamatkan nyawanya. Dia takut mati, makanya dia lari, Bapak Ibu. Dan tadi kita baca diceritakan bahwa dia lari cukup jauh, ya, dari Israel. Ya, dia lari ke tanah Yehuda. Katanya ya, kata bahwa sesudah Salomo mati, Bapak Ibu, kerajaan Israel itu terbagi dua, kan ya? Ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda itu letaknya di Yerusalem, sedangkan kerajaan Israel itu belakangan ibu kotanya pindah ke Samaria. Katakan kalau kita baca. Jadi dari Israel dia lari sampai ke Yehuda, cukup jauh. Saya nggak tahu berapa kilometer jaraknya Bapak Ibu ya, tapi itu pasti jarak yang sangat jauh gitu. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian? Apa ketika dia lari begitu jauh dari Israel ketakutannya hilang? Ternyata tidak. Bapak Ibu, kalau tadi kita lihat ya, apa yang terjadi kemudian ketika dia sampai di Yehuda, ketakutannya nggak hilang, tapi justru tambah besar. Dia nggak ngerasa dia aman, sampai akhirnya dia harus berjalan lebih jauh lagi ke dalam padang gurun. Tadi dikatakan 1 hari perjalanan jauhnya dia jalan lagi ke padang gurun. Apakah keadaannya membaik karena itu? Ternyata enggak juga, malah nambah buruk. Tadi kita lihat ya, ketika dia berangkat dari Israel, dia ada dalam keadaan takut, Bapak Ibu. Takut nyawanya terancam, takut mati. Itu yang membuat dia lari gitu. Tapi ketika dia sampai di padang gurun itu, apa yang terjadi? Dia bukan lagi cuma takut, tapi dia putus asa, Bapak Ibu ya. Putus asa, dan kemudian apa? Sekarang malah pengen mati. Ya ironis ya, ketika dia lari ingin menyelamatkan nyawanya karena dia takut mati, sekarang justru dia mau mati aja gitu. Apa yang terjadi sebetulnya, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat ya, tadi kita sudah diceritakan bahwa sebelumnya ini bukan pertama kali menyerahkan. Jadi bukan pertama kali dia diancam untuk dibunuh ya. 3 tahun sebelumnya dia juga harus hidup dalam pelarian, dalam persembunyian karena jiwanya terancam, Bapak Ibu ya. Tapi selama itu dia bisa menjalaninya dengan baik. Kenapa? Pertanyaannya itu kan. Tapi kalau kita lihat tadi, selama 3 tahun dia bersembunyi dari kejaran Raja Ahab, Bapak Ibu, dia hidup dengan mengandalkan pemeliharaannya Tuhan. Dia dengar-dengaran pada apa yang Tuhan katakan. Dari tahap demi tahap dia ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan suruh dia bersembunyi di Sungai Kerit, dia sembunyi di situ. Ketika Tuhan suruh dia pindah kepada janda di Sarfat, dia pergi ke sana gitu. Dia dengarkan apa yang Tuhan katakan dan dia ikuti apa yang Tuhan katakan. Tapi tadi kita baca, Bapak Ibu, Saudara, ketika dia mengalami ancaman kali ini dari Izebel, ketika Izebel mengancam akan membunuh dia, apa yang dia lakukan? Dia lari. Dia nggak tanya lagi apa yang Tuhan
mau apa yang Tuhan inginkan untuk dia kerjakan. Dia nggak tanya lagi, Tuhan kemana aku harus pergi, enggak, tapi dia pergi. Ketakutannya membawa dia pergi tanpa mengajak Tuhan ikut serta. Dan apa akibatnya tadi kita lihat? Keadaannya bukan tambah baik. Dia pergi begitu jauh dari Israel sampai ke Yehuda, tapi keadaannya justru bertambah buruk. Tadi dia pergi dengan rasa takut, dia pergi dengan usaha untuk menjaga nyawanya supaya dia nggak sampai mati. Sekarang setelah dia sampai di Yehuda, sesudah dia sampai di padang gurun, Bapak Ibu, justru dia nambah putus asa. Justru sekarang dia pengen mati aja. Tadi kita baca dia bilang, cukuplah sudah Tuhan, katanya kan. Aku mau mati aja, ambil aja nyawaku. Ironis ya Bapak Ibu gitu. Kalau kita lihat pengalaman dia yang begitu panjang bersama Tuhan selama 3 tahun, sudah merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu banyak di padang gurun itu, seharusnya dia ingat gitu. Dan itu tidak membuat dia takut ketika sekarang dia mengalami sebuah ancaman. Tapi ternyata kali ini Elia ketakutan dan dia mengambil langkah untuk lari tanpa mengikut sertakan Tuhan dalam perjalanannya, dalam rencananya. Tapi yang menarik Bapak Ibu dari kisah ini, kita lihat bagaimana reaksinya Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Elia dalam keadaan keterpurukannya yang seperti itu. Apakah Tuhan meninggalkan Elia atau apakah Tuhan marah kepada Elia? Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya, apa yang Tuhan kerjakan. Kita lihat mulai dari apa yang menjadi doanya Elia ya. Ketika dalam keterpurukan ya, ketika dia berada dalam krisis rohani, kita katakanlah ya, yang begitu dalam, Bapak Ibu, dia masih tetap ingat untuk berseru kepada Tuhan. Tapi seruannya seperti tadi dia katakan apa? Cukuplah sudah, katanya gitu ya. Lebih baik aku mati aja, ambil aja nyawaku Tuhan. Aku nggak lebih baik daripada nenek moyangku. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Bapak Ibu dikatakan begini, aku nggak tahan lagi Tuhan, katanya gitu ya, ambil aja nyawaku, aku mau mati aja. Lalu apa jawabannya Tuhan, Bapak Ibu? Apakah Tuhan mengabulkan? Apakah Tuhan menjawab? Tuhan menjawab. Apa jawabannya Tuhan? Tuhan kasih dia apa tadi katanya? Makanan dan minuman. Mungkin Bapak bilang, gak nyambung lah, orang minta mati kok malah dikasih makan, dikasih minum gitu. Itu bukan jawaban. Tapi kenyataannya memang Bapak Ibu bahwa dalam hidup kita, Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita mau. Sama seperti hari ini kita lihat dalam kehidupannya Elia, yang dia mau pada saat itu, aku mau mati aja Tuhan, aku udah gak kuat. Tapi Tuhan justru kasih dia makan, Tuhan justru kasih dia minum. Seringkali kita berpikir ya bahwa jawaban doa itu adalah kalau kita menerima apa yang kita minta daripada Tuhan. Bapak Ibu, dan kalau kita nggak mendapatkan apa yang kita mau, kita bilang, aduh Tuhan nggak jawab doaku. Tapi hari ini kita lihat ya dalam kehidupannya Elia, Tuhan itu nggak pernah nggak jawab doa. Tapi bahwa Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita, ya. Tuhan tidak selalu mengabulkan permintaan kita Bapak Ibu, tapi dia selalu merespon seruan kita. Dia selalu menjawab doa kita. Seperti yang tadi kita lihat dalam kehidupannya Elia. Tuhan jawab. Dia bilang, Tuhan aku mau mati. Oh iya, Tuhan respon dengan kasih dia makan, kasih dia minum. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa bukan soal mau mati itu yang menjadi masalah terbesarnya Elia pada saat itu Bapak Ibu ya. Yang menjadi masalah dia pada saat itu dapat dia baru jalan jauh berpuluh-puluh kilometer sampai ke padang gurun itu. Capek, ya mungkin lapar, ya makanya Tuhan kasih makan. Jangankan orang yang lagi stres, yang lagi tertekan, yang lagi berbeban berat, Bapak Ibu ya, kayak kita yang sehat aja, kalau lapar nggak bisa berpikir jernih. Ya kan? Siapa yang bisa berpikir jernih kalau perutnya lapar? Saya kalau lapar gemeteran. Jadi kalau dalam keadaan gemeteran lapar begitu, digangguin orang, rasanya orangnya pun mau kita makan gitu kan. Nggak mungkin orang bisa berpikir jernih ketika dia lapar Bapak Ibu. Dan Tuhan tahu itulah yang sedang terjadi pada Elia ini. Kenapa sampai timbul perasaan putus asa yang sebegitu dalam? Kenapa dia sampai bilang aku mau mati? Intinya sebetulnya adalah dia sedang sangat kelelahan. Dan dia sedang kelaparan. Makanya ketika dia berkata, Tuhan aku capek, aku udah gak kuat, aku udah gak tahan, aku mau mati aja.
Tuhan justru kasih dia makan, dikatakan tadi kan. Tuhan kasih dia makan, Tuhan kasih dia minum. Dan kemudian, apa katanya? Ketika dia selesai makan, ketika dia selesai minum, dia tidur. Tuhan biarkan dia istirahat. Tuhan tahu bahwa dia harus memulihkan kembali kondisi fisiknya, kondisinya yang sudah lemah karena kecapean, lemah karena stres, lemah karena lapar. Tuhan itu yang harus dipulihkan kembali. Dan untuk kedua kalinya tadi dikatakan, Tuhan kembali menyediakan dia makanan. Makan. Kalau kamu nggak makan, nanti perjalananmu akan terasa terlalu jauh, terlalu berat untukmu. Jadi Bapak Ibu, dari apa yang dialami Elia ini kita belajar ya, bahwa jangan pernah kita berkata bahwa Tuhan tidak menjawab doaku. Tidak pernah Tuhan tidak menjawab doa kita, Bapak Ibu. Dia selalu meresponi setiap kali kita memanggil namanya. Tapi mungkin memang dia tidak memberikan apa yang menjadi permintaan kita, karena dia tahu bahwa apa yang kita minta itu bukan sesuatu yang baik bukan kita. Itu bukan sesuatu yang kita butuhkan sebetulnya. Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan. Dan itu yang akan dia berikan pada setiap kita. Jadi yang pertama yang Tuhan lakukan, itu merespon apa yang dialami oleh Elia, Bapak itu merespon seruannya Elia adalah bahwa Tuhan memulihkan keadaan jasmaninya. Tuhan penuhi kebutuhan jasmaninya dulu. Tuhan tahu dia harus dikuatkan dulu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang tadi menjadi alasan bahwa Elia itu pergi? Rasa takut, cara emosi dia ketakutan. Dan dia tertekan oleh rasa takutnya. Dan kita lihat apa yang Tuhan lakukan tadi di dalam bacaan kita, Bapak Ibu ya, ketika dia sampai di Gunung Horeb, dikatakan Tuhan tanya dia, Elia kenapa kamu ada di sini, gitu kan? Dia bilang apa? Aku kerja segiat-giatnya Tuhan untukmu. Tapi orang Israel tuh meninggalkan Tuhan. Ya, mereka merobohkan semua mezbah-mezbah Tuhan. Mereka membunuh nabi-nabi Tuhan. Tinggal aku sendiri Tuhan yang hidup, katanya. Tinggal aku aja. Dan sekarang mereka pun mau membunuh aku. Karena itu aku lari. Mungkin gitu ya kalau kita kalau kita bahasakan dengan bahasa kita. Yang karena ketakutan tuh dia lari. Lalu Tuhan apa yang Tuhan kerjakan? Bapak Ibu kita lihat bahwa Tuhan suruh dia berdiri di atas gunung Horeb. Lalu Tuhan bikin parade. Parade apa? Parade gejala alam, ya. Dari angin besar dikatakan tadi Tuhan tunjukkan angin besar yang membelah gunung saking besarnya. Dan kemudian sesudah angin itu Tuhan datangkan gempa bumi yang sedemikian hebat, dan sesudah itu Tuhan datangkan api dari langit. Apa yang Tuhan ingin tunjukkan dengan itu, Bapak Ibu? Untuk apa Tuhan tunjukkan semua gejala alam seperti itu di hadapan matanya Elia? Tuhan mau tunjukkan kepada dia bahwa sesungguhnya semua yang ada dalam kehidupan kita ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Sama seperti Tuhan mengendalikan alam semesta, Tuhan juga mengendalikan hidup kita. Orang lain boleh merencanakan yang jahat. Orang lain boleh merencanakan apa saja untuk menjatuhkan kita dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan gak izinkan, gak akan terjadi. Dan itu yang Tuhan mau tunjukkan lewat apa yang terjadi lewat gejala-gejala alam yang Tuhan tunjukkan di hadapannya Elia. Aku loh yang punya kendali. Aku loh yang mengatur semua yang terjadi di alam ini. Tanpa seizinku tidak akan ada hal yang terjadi. Dan itu mengingatkan saya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan juga. Katakan apa, Bro? Bahwa jangan khawatir, rambut di kepalamu pun Tuhan hitung semua, kata Tuhan Yesus kan. Gak ada selembar pun rambutmu yang akan jatuh ke bumi kalau Tuhan gak izinkan. Seperti itu pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tunjukkan itu kepada Elia. Tuhan loh yang punya kendali, dia gak usah takut. Apapun yang dirancangkan oleh Isabel, apapun yang dia ingin lakukan terhadap ibu, aku yang punya kendali. Gak akan ada hal yang bisa terjadi dalam hidupmu kalau aku tidak izinkan. Itu yang Tuhan sedang coba katakan menurut saya kepada Elia. Dan kemudian, Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan lagi untuk merespon krisis yang dialami oleh Elia dalam hidup? Kita lihat ya bahwa tadi dalam doanya dia berkata apa? Tuhan, aku udah gak kuat, aku mau mati aja. Aku gak lebih baik dari nenek moyangku. Dan kemudian ketika Tuhan tanya, ngapain kamu di sini Elia? Aku udah kerja segiat-giatnya Tuhan.
Tapi seolah-olah dia bilang nggak ada hasilnya. Orang Israel tetap aja menyembah Baal. Orang Israel tetap aja menghancurkan mezbah-mezbahmu. Orang Israel tetap aja membunuh nabi-nabimu. Tinggal aku yang hidup. Dan sekarang mereka mau membunuh aku. Seolah dia mau bilang apa? Tuhan, aku ini nggak berguna. Aku ini gagal. Apa yang Tuhan suruh aku kerjakan itu nggak berhasil. Sesudah semua yang aku kerjakan, yang Tuhan suruh, gak ada hasilnya. Dia tahu bahwa Tuhan kirim dia itu untuk apa? Untuk membalikan hati orang Israel dari penyembahan berhala kepada Tuhan kembali. Tapi kemudian dia lihat, aku gagal Tuhan, aku gak berguna, aku gak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia krisis kepercayaan diri, Bapak Ibu. Ya, dia merasa dirinya sudah tidak berguna. Dia merasa apa semua yang dia lakukan selama itu nggak ada gunanya. Udahlah Tuhan, itu cukup. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Bapak Ibu, tadi kita baca. Sesudah Tuhan pulihkan keadaan jasmaninya, sesudah Tuhan mengatasi rasa takutnya dengan menunjukkan bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan menuntun dia kembali kepada panggilannya. Tuhan nggak jawab dengan, ya mungkin kalau bahasa kita sekarang kita kuatkan ya, oh enggak, kamu berguna bagiku, enggak. Tapi Tuhan apa? Tuhan kembali kasih dia tanggung jawab. Tuhan kembalikan dia kepada panggilannya sebagai nabi. Pergi, kata Tuhan, balik lagi. Tadi dikatakan nanti kamu harus mengurapi Hazael jadi raja atas Aram. Katanya gitu ya. Kamu harus mempersiapkan Elia untuk menggantikan kamu. Kamu harus juga mengurapi Yehu cucu Nimsi sebagai raja atas Israel. Tuhan kembalikan dia kepada panggilannya, Bapak Ibu. Tuhan ingatkan dia, aku belum selesai loh Elia dengan kamu. Jangan merasa nggak berguna. Aku masih mau pakai kamu. Tuhan kembalikan dia kepada panggilannya yang semula, Bapak Ibu, untuk menjadi penyambung lidah Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Enggak cuma itu, Tuhan yakinkan dia dengan mengatakan apa? Enggak benar kalau kamu bilang kamu tinggal sendiri aja. 7 hamba Baal di antara orang Israel. Seringkali dalam hidup kita, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, kita fokus pada masalahnya dan kita lihat masalah itu besar ya, sampai kita nggak bisa melihat kenyataan yang ada sebetulnya gitu. Seperti Elia, dia cuma lihat, aku tinggal sendiri di tengah-tengah bangsa Israel, nggak ada orang lain lagi, tinggal aku sendiri. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak, ada 7.000 orang loh di sana yang sudah aku sisihkan, yang sudah aku selamatkan, yang tidak pernah menyembah kepada Baal. Dan kata lain apa yang Elia kerjakan tuh sebetulnya nggak sia-sia, nggak percuma, walaupun dia nggak lihat gitu ya, tapi Tuhan lihat. Seperti saya pernah bilang, Bapak Ibu ya, saya sendiri sering merasa seperti itu. Kalau saya dapat tugas seperti ini, kemarin hari Rabu saya udah bilang sama Pak Pendeta, Pak gantikan saya aja deh. Saya bingung, sampai hari ini saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Saya bilang sama Pak Pendeta ya. Tadi malam Pak Pendeta ya saya bilang, Bu, jadinya siapa nih yang hari Minggu sampaikan firman Tuhan? Saya bilang, kalau Bapak udah persiapan nggak apa-apa Pak, Bapak aja. Tapi kalau Bapak belum persiapan ya udah nggak apa-apa, saya juga boleh. Bapak Ibu, kadang-kadang saya juga merasa sama seperti Elia. Ya ada gunanya nggak sih gitu? Ada gunanya nggak sih aku berdiri di sini Tuhan? Ada gunanya nggak sih aku cuap-cuap di sini Tuhan? Atau mungkin apa yang disampaikan itu cuma angin lalu aja, nggak ada gunanya. Terus untuk apa gitu ya? Ya saya sangat bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Elia, Bapak Ibu, ketika dia merasa gagal, ketika dia merasa bahwa aku gagal Tuhan, apa yang aku kerjakan itu nggak ada hasilnya. Tapi kemudian Tuhan mengingatkan saya, sama seperti Elia juga, tugas saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Hasilnya Tuhan yang tahu, Bapak Ibu. Saya tidak bisa lihat hati Bapak Ibu seperti apa. Apakah apa yang saya sampaikan itu menyentuh hati Bapak Ibu Saudara semua? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Jadi seringkali kita seperti itu, kita kecewa, kita marah, karena sesuatu yang sebetulnya kita nggak ngerti gitu ya. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita, tapi kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan direncanakan di belakang sana. Dan saat ini dalam bacaan kita tadi kita lihat bahwa Tuhan menuntun Elia sehingga dia bisa melihat rencananya Tuhan itu ada.
Tuhan itu tidak mengutus Elia untuk melakukan sesuatu itu percuma, sia-sia. Kalau Tuhan mengutus dia untuk melakukan sesuatu, pasti ada hasil di balik itu semua. Mungkin Elia nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Dan akhirnya Tuhan nyatakan, kamu nggak sih loh, aku siapkan 7.000 orang. Sama-sama dengan kamu di sana yang belum pernah menyembah. Bapak Ibu, lalu apa yang bisa kita pelajari dari penyampaian firman Tuhan pada hari ini? Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa hanya karena kita percaya kepada Tuhan tidak menjamin bahwa kita lepas dari masalah. Elia dipakai Tuhan luar biasa, tapi apakah hidupnya bebas dari masalah? Enggak. Jadi sudah kita katakan 3 tahun perjalanannya ketika dia diutus Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Raja Ahab, hidupnya penuh dengan masalah. 3 tahun harus sembunyi dari semua orang. Tapi kita lihat bahwa ketika dia mengikuti pimpinannya Tuhan, ketika dia menyertakan Tuhan dalam setiap masalah yang ada dalam hidupnya, Bapak Ibu, dia baik-baik saja. Masalahnya memang gak hilang seketika, tapi dia bisa melalui itu semua dengan baik. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Gak akan pernah, ya kalau kata Pak Pendeta, kalau mau hidup gak punya masalah, mati aja. Kalau udah mati, dikubur di sumur kondang atau di belakang situ, barulah kita bebas dari masalah. Tapi kalau enggak, selama kita masih hidup, masalah demi masalah itu kan selalu datang dalam hidup kita. Tapi bagaimana cara kita merespon ketika sebuah masalah datang dalam hidup kita? Apakah kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri dan lari ke padang gurun tadi, seperti Elia, sehingga masalah kita bukannya selesai, tapi tambah besar? Atau kita akan lari kepada Tuhan, membiarkan Tuhan memimpin kita, menuntun kita, melewati setiap badai, setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, persoalan itu gak akan pernah ada habisnya. Tapi bersama Tuhan, kita akan kuat melewati setiap badai yang melintasi kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Elia itu seorang nabi besar. Seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi ternyata dalam kehidupannya ada masa-masa di mana dia juga alami krisis dalam hidupnya. Kalau Elia saja bisa mengalami krisis, Pak Ibu Saudara, apalagi kita. Kita ini siapa? Maka perjalanan iman kita, Bapak Ibu Saudara, tidak akan selalu berjalan mulus. Akan ada waktunya kita jatuh bangun. Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah krisis yang kita alami. Bapak Ibu, kepada Tuhan, kita bisa mencurahkan semua isi hati kita tanpa rasa takut. Kita bisa mengungkapkan semua perasaan kita tanpa rasa takut ditolak, tanpa rasa takut dihina, direndahkan. Tadi kita lihat seperti apa Elia datang kepada Tuhan di tengah-tengah krisisnya. Dia datang kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan, aku udah gak tahan lagi. Tuhan, aku mau mati aja, ambil aja nyawaku Tuhan. Apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan merendahkan Elia? Apakah Tuhan kemudian meninggalkan Elia? Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dengan lemah lembut Tuhan membawa dia kembali. Tuhan berikan segala sesuatu kepada dia yang dia butuhkan untuk dia bisa bangkit kembali dan kembali lagi kepada panggilannya. Kita nggak perlu jaga image di depan Tuhan. Bapak Ibu, ya pura-pura kuat, pura-pura beriman, pura-pura hebat. Enggak. Kepada Tuhan kita bisa datang apa adanya diri kita. Kita bisa mengakui semua kelemahan kita di hadapan Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan, kata Daud. Dan Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita di tengah-tengah krisis yang kita alami dalam hidup kita. Apa kata Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 24? Bapak Ibu, saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
dalam hidup kita mungkin akan jatuh, Bapak Ibu. Dalam perjalanan iman kita akan mengalami kondisi yang mungkin kita mengalami krisis sama seperti Elia. Di firman Tuhan katakan, kalaupun kita jatuh, kita tidak akan pernah roboh tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan akan segera mengangkat kita kembali, sehingga kita kembali tegak berdiri di atas kaki kita dan kembali kepada panggilan hidup kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu peduli, yang begitu sayang kepada kita, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu malu datang kepada Tuhan apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Daud berkata dalam Mazmur 103, ayat 13 sampai ke 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan ingat bahwa kita ini cuma debu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu bahwa kita ini semua punya kelemahan. Dan sepanjang kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kelemahan kita itu memisahkan kita daripada Tuhan. Jadi dikatakan walaupun kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai roboh tergeletak. Tuhan akan menopang kita dengan tangan-Nya dan Dia akan mengangkat kita kembali. Semua ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita, Bapak Ibu. Tidak ada seorang bapak yang membuang anaknya hanya karena anaknya melakukan kesalahan. Seorang bapak akan melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk membawa anaknya kembali ke jalan yang benar. Dan itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Seperti itu Tuhan menyayangi kita. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang begitu